Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Orang Sumber Bicara bersama saya Muhammad Rifa Isahida. Dan hari ini merupakan hari yang cukup luar biasa bagi saya karena telah hadir di studio podcast TVRI Sulawesi Barat ada Bapak Direktur Utama TVRI Bapak Iman Brotoseno ya hadir hari ini. Dan untuk hari ini kita akan mengangkat tema yaitu TVRI Rumah Film Indonesia. Dan sebelum itu Anda dapat menyaksikan siaran ini melalui YouTube channel @tvri_Sulawesi Barat dan juga jangan lupa follow Instagram @tvri_Sulawesi Barat. Dan apa kabar Bapak? Selamat pagi juga dan salam buat kawan-kawan semua dan ya kabar yang sangat baik kalau saya melihat Sulawesi Barat dalam 3 hari ini menyenangkan lah. Jadi ya, it's worth it lah untuk berkunjung ke sini. Oke, luar biasa Bapak. Ini Bapak berbicara tentang film ini tentunya sangat banyak ya berdampak, tentunya bukan hanya dari segi ekonomi saja, peningkatan ekonomi, tapi juga berdampak bagi peningkatan kapasitas anak muda kalau kita berbicara dari segi anak muda. Nih untuk Bapak Imam Botoseno sendiri, background sebagai seorang yang banyak berkecimpung di dunia film, seperti apa Anda melihat perfilman yang ada di Indonesia saat ini? Kalau kita lihat di Indonesia secara umum, industri film itu sudah menjadi sebuah ekosistem yang menjanjikan buat anak-anak sekarang nih. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman saya, itu orang tua dulu mungkin agak keberatan anaknya untuk berkarya, bekerja di bidang film. Karena mungkin dilihat masa depan belum menjanjikan. Istilahnya dulu madesu, masa depan suram lah gitu. Oh, Manisu ya. Nah, sekarang udah enggak. Sekarang dengan adanya konvergensi digital, bahkan industri film yang semakin kemana-mana gitu ya. Jadi saat ini justru industri film menjadi salah satu kesempatan pekerjaan yang menurut saya lumayan dan nggak kalah, bahkan lebih tinggi penghasilannya dibanding bidang-bidang pendidikan yang lainnya gitu ya. Jadi eh, sekolah-sekolah film banyak sekarang, DKV banyak di sekolah-sekolah atau di universitas ya. Jadi dan ini membuat industri film di Indonesia terbuka dan pasar kita kan besar sekali ya. Jadi itu market yang sebenarnya harus di capture ya, yang dijaga ini. Jadi jangan sampai kita malah nggak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Baik Bapak, ini kalau berbicara tentang pengembangan dan peningkatan film di Indonesia, ini apa Pak yang menjadi tantangan hari ini bagi para pelaku film atau industri film hari ini Pak? Ya pertama adalah tetap bagaimana kita harus bisa mengembangkan film yang menjadi ciri khas Indonesia ya. Jadi storytellingnya, gaya bertuturnya, ceritanya itu lokalitasnya harus kental sekali soal Indonesia ya. Ini kita bisa bandingkan misalnya dengan Korea atau Thailand ya. Mereka secara kultur sudah kuat industri filmnya ya, baik di regional maupun di internasional ya maupun global ya. Jadi kalau kita lihat film-film Thailand maupun film Korea itu sangat kental lokalitasnya ya. Jadi itu yang membedakan dengan film-film Hollywood ya. Jadi justru itu menjadi kekuatan ya. Jadi nah, Indonesia sebenarnya bisa. Nah, jadi kita harus para sinias-sinias Indonesia harus yang muda-muda ini, anak-anak muda ini terutama di Sulbar juga ya harus mulai coba kita bisa mengangkat rasa kearifan lokal, kekentalan lokal, gaya bertuturnya yang lokal itu bagaimana, ceritanya bagaimana. Gitu. Kemudian kedua, setelah tadi kita bicara konten, temanya kita kedua bicara mengenai SDM-nya gitu. Mau nggak mau, memang masih terbatas ya, masih terbatas. Jadi perlu ada peningkatan kemampuan juga gitu ya. Ini kan bisa diperoleh dengan cara yang sebenarnya juga mudah ya, ya dengan sekolah, dengan ikut dalam industri film, masuk ke dalam PH-PH. Jadi istilahnya nyantri lah dulu gitu ya ke beberapa sutradara-sutradara yang lain dan yang lebih penting adalah membuka akses karena perfilman ini kita tidak hanya sekedar jual ide,
jual kreativitas, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mendapatkan investor. Jadi networking ini harus dibina gitu ya. Yakinkan investor, pemilik modal untuk mau menanamkan uangnya di film ini. Oke, baik, ini menarik sekali kalau berbicara networking ini tentunya juga menjadi tantangan juga nih Pak buat anak-anak muda nih, apalagi kalau anak-anak daerah kayak di Sulawesi Barat ini kadang apa ya, mendapatkan tantangan tersendiri terkait investor dan juga yang ini mensupport pendanaan untuk pengembangan film. Nah, bicara ini juga menarik Pak, kalau kita lihat background Bapak sebagai yang banyak berkecimpung dengan periklanan dan juga film, salah satu film yang menarik itu adalah Tiga Serikandi yang cukup banyak nih menjadi perhatian banyak masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, proses dari awal kali sehingga salah satu film yang cukup boom ini Tiga Serikandi. Seperti apa Pak awal mulanya? Ya, saya sih, basic saya sebenarnya banyak di film iklan ya. Jadi banyak di film iklan, termasuk buat dulu awal-awal karir, buat video klip. Kemudian ada beberapa program TV ya, FTV dulu ya. Cuman ketika saya untuk masuk ke dunia layar lebar, memang itu salah satu pilihan saya dan karena kalau mau kita bandingin, menurut saya beda ya, ya. Kalau di iklan itu kan jam kerja cepat, ya. Syuting paling 3-4 hari, 1 hari selesai gitu ya. 1 sampai 4 hari selesai lah. Kalau di layar lebar kan bisa 30 hari syuting. Saya Tiga Serikandi bisa 40 hari syuting. Ya. Belum persiapannya, pre-production, riset, penulisan itu bisa akhirnya 1,5 tahun sendiri totalnya Ya, semua ya. itu dengan post produksi gitu ya. Jadi panjang sekali lah gitu. Tapi memang di situ ada kepuasan secara pribadi dan juga kalau film iklan kan kita lebih banyak berhubungan dengan produk ya. Kalau iklan, kalau film layar lebar ya kita bisa menuangkan idealisme kita juga di situ. Dan yang pembuatan itu waktu itu 2015 ya, memang tantangannya adalah bagaimana menghadirkan nuansa tahun 1988. Ya Karena benar. cerita itu cerita tentang Atlet lama ya. atlet tahun 1988 gitu. Ya, ya. Ya jadi Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, Tara Basro, Reza Reza Rahardian Rahadian, itu ya. harus saya hadirkan dalam bentuk sosok tahun segitu gitu. Jadi kostumnya, wardrobe-nya, gaya rambutnya pun harus dipikirkan ya ya tahun itu. Belum lagi syuting di luar outdoor zaman itu kan belum banyak billboard, Ya, ya. belum banyak gedung-gedung mencakar langit. Jadi ya saya harus hapus itu di post production harus kita hapus satu-satu itu billboardnya, tiang listrik, apa gedung-gedung yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi belum lagi kita hadirkan mobil-mobil yang tahun itu juga untuk mengisi aktivitas jalan raya misalnya gitu. Ya itu tantangan tersendiri. Tapi eh, apa ya? Saya melihat bahwa setidaknya itu memperkaya genre film di Indonesia ya gitu ya. Karena memang kebetulan suka sejarah, jadi ya saya nggak terlalu tertarik buat horor atau apa Ya, ya. jadi ya mungkin ya ada genre yang tersendiri ya. Tapi saya berharap juga di Indonesia akan begitu. Jadi di Indonesia saya berharap juga bahwa nanti genre film itu jangan hanya horor sama komedi gitu, Iya, harus bervariatif ya. bervariatif. Kalau di Amerika, di luar negeri itu ada yang film-film tentang olahraga Ya, dan laku juga gitu. Film tentang spionasme, ya, film tentang drama politik. ya, ya. Jadi luas sekali itu genrenya. Ada hubungan antar keluarga. Jadi masyarakat punya pilihan ya. Oke, Kalau sekarang kan hanya horor dan komedi aja ya. benar. Jadi kayaknya kok gini gitu ya. Sementara kalau kita lihat di Korea Selatan aja itu ada film tentang politik misalnya, Ya, ya. tentang dia menggambarkan sosok presiden gitu dalam film itu kan kita nggak ada di sini gitu Benar-benar. ya. Biasanya kalau Korea itu menceritakan permasalahan internal politik, itu juga menarik juga Pak kadang. Iya, jadi luas sekali walaupun juga ada film percintaan, drama Korea juga terkenal kan. Iya. Jadi tapi tetap ada variasi yang lain gitu Iya, ya. iya. Jadi ya itu tantangan buat sinias kita ya. Jangan terjebak dengan
tema-tema tertentu gitu. Akhirnya kita akan terpatok kreativitas kita gitu. Betul, betul, betul sekali. Ya. Ini Bapak berbicara tadi dari bertahun-tahun berkecimpung di periklanan dan juga film. Anak-anak muda kita tentunya saat ini mencoba untuk masuk ke arena tersebut. Seperti apa Bapak melihat dari kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah, melihat langsung potensi anak muda kita? Seperti apa Anda melihat? Sebenarnya kalau kita bicara secara keseluruhan Indonesia, nggak semua provinsi itu mempunyai ekosistem perfilman ya. Jadi ya saat ini kan baru di Jakarta, di Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar gitu ya. Kalau saya lihat ya. Dan kebetulan Makassar kan dekat dari Mamuju ini. Betul. Jadi mestinya bisa tertular nih ekosistem ini gitu ya. Jadi kita lihat misalnya film-film lokal dari Makassar juga laku ya. Uang Panai dan Uang Panai, sebagainya. betul. Di Jawa Timur juga begitu gitu. Film-film dengan bahasa Jawa Timuran juga laku gitu. Artinya di pentas nasional ini nggak ada isu nih masalah bahasa daerah gitu ya. Kan bisa dikasih subtitle juga gitu ya. Nah, jadi ya tantangan buat di Mamuju ini ya karena dekat dengan Makassar, cobalah kita bisa ngikut sebentar nih dari ekosistem perfilman di Makassar ditularkan di Mamuju dan akhirnya bisa mengembangkan ini. Jadi eh, mau nggak mau peran TVRI penting nih ya, karena saya lihat TVRI Sulbar itu juga salah satu tulang punggung penyiaran nasional terkait dengan konten-konten dokumenter, konten-konten dramanya juga. Jadi saya berharap TVRI Sulbar ini menjadi sebuah kreatif hub, simpul kreatif untuk ekosistem sekitarnya. Jadi di mana YouTuber, filmmaker, sineas, budayawan, penggiat seni bisa kumpul di sini dan untuk sama-sama mengembangkan ekosistem ini gitu. Ini Oke, baik. tantangan buat TVRI Sulbar sebenarnya gitu. Oke. Menjadi rumah rumah sineas buat teman-teman di sini gitu. Oke, ini menarik sekali ketika kita bicara terkait TVRI sebagai ekosistem tumbuhnya film di Indonesia. Salah satu mungkin kalau kita kembali ke belakang nih, Pak ya, salah satu film terkenal kita kalau di TVRI itu Siti Nurbaya dan juga beberapa film yang dulu memang sangat famous waktu itu gitu. Tapi TVRI sebagai ekosistem perfilman, seperti apa ke depannya TVRI? Bagaimana Bapak melihat 5 tahun ke depan TVRI untuk khususnya di dunia perfilman? Jadi mau nggak mau masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu sudah melihat film itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Nonton film itu bagian dari gaya hidup gitu ya. Entah itu nonton di bioskop, entah itu kita berlangganan di OTT sekarang yang lagi marak platform OTT, jadi sudah menjadi gaya hidup gitu. Jadi TVRI kalau tidak melihat fenomena perkembangan zaman seperti ini akan ketinggalan viewersnya gitu ya. Jadi saya dengan direksi juga sudah menyiapkan platform OTT di TVRI. Jadi ke depan nanti TVRI juga punya platform OTT ya. OTT di mana siaran kita tidak hanya terestrial maupun di digital YouTube dan sebagainya, tapi kita juga punya platform OTT. Dan kalau kita bicara OTT itu mostly sebagian besar pasti isinya hiburan gitu. Ya, hiburan gitu. Jadi nah ini kesempatan ya. Jadi teman-teman dari TVRI penyiaran daerah saya harapkan bisa mulai coba lah mengemas konten-konten hiburan film gitu ya, yang nanti bisa ditayangkan di OTT kita gitu. Dan juga buat teman-teman dari ekosistem yang lainnya gitu, terbuka juga untuk memasukkan karyanya di platformnya TVRI di OTT. Nah jadi memang ke depan ini peluang itu akan terbuka lebar. Bagaimana kita bisa menggrab viewers baru, anak muda, milenial melalui platform-platform OTT. Ini baik, menarik. Ini juga Bapak ya, kalau berbicara untuk Sulbar sendiri, kita punya web series sendiri juga tuh Pak. Bagaimana nih Bapak melihat terkait web series yang telah kami kembangkan saat ini? Ya, saya sudah pernah lihat, dulu pernah dikirimin juga ya sama Pak Akbar juga, itu dikirimin juga. Ya, ada beberapa yang saya beri masukan gitu ya, terkait dengan apa skenario, kemudian juga terkait dengan pengambilan gambar juga ya. Tapi itu kan masalah teknis ya. Tapi yang penting adalah semangatnya gitu. Jadi nggak apa-apa salah kecil, salah besar, tapi yang penting semangatnya ada, punya passion, itu yang paling penting ya.
punya passion terhadap film, terhadap bagaimana mengembangkan sebuah karya itu yang saya lihat nggak semua ada gitu dari stasiun penyiaran di Indonesia gitu. Jadi Sulbar salah satu yang menjadi pioneer ya untuk bisa membuat eh, karya-karya melalui konten-konten drama. Karena memang kekuatan TVRI dulu itu di situ gitu. Ya. Tadi disebutkan ada Siti Nurbaya, ada Jendela Rumah Kita, ada Aku Cinta Indonesia, Aci, Ya, Ci, ya. ada eh, Sayati dan Hanafi, banyak sekali konten-konten drama kita kuat sekali Ya, gitu. Dan benar. itu hilang. Jadi udah sekian sekian apa ya, Dari mungkin 10, 2, ya 15 10 tahun itu 15 hilang. tahun ya. Hilang, nggak ada sama sekali. Jadi sayang gitu ya. Jadi ayolah kita coba bangkitkan lagi. Dan saya apresiasi ya kepada teman-teman di Sulbar udah berani buat web series gitu, dan saya berharap nanti akan timbul ide-ide baru lah ya. Karena ini potensi Sulbar sendiri sangat sangat besar ya untuk menjadi sebuah ruang inspirasi menciptakan karya-karya gitu. Kita dari pariwisatanya, dari kulturnya, budayanya. Jadi kenapa tidak gitu ya. Oke. Ini menarik sekali ya Bapak. Kalau kita kembali nih kemarin Pak, kita ada event festival film pendek yang dilaksanakan oleh TVRI Sulawesi Barat. Banyak juga tuh Pak peserta-peserta anak muda yang memulai meniti karir di perfilman. Eh, Bagaimana Bapak memberikan pendapat terkait pengembangan film di Sulbar? Apalagi kan di Sulbar kita masih masih daerah kecil, tapi anak-anak muda sudah mulai tertarik ke industri film. Ya sebenarnya nggak masalah gitu ya. Masalah daerah kecil apa daerah besar itu nggak ada hubungannya terkait dengan kreativitas ya. Kita bayangkan di Jawa itu, di Jawa itu ada kota apa di Purwakarta itu kota kecil juga, tapi mereka punya festival film indie itu sangat sangat terkenal gitu. Oh ya. Jadi masyarakat atau penggiat seni atau sinias-sinias lokal itu sangat inovatif sekali gitu. Jadi luar biasa itu gitu. Jadi nah Sulbar bisa juga seperti itu juga gitu ya. Jadi eh yang penting kan sekarang kan bagaimana kita bisa membuat karya dan karya itu bisa ditonton oleh semua orang. Ini kan udah nggak ada pembatas lagi ya Iya. dengan YouTube, dengan semuanya, seluruh orang di dunia bisa lihat gitu. Iya, iya. Walaupun dari kota kecil, dari kota besar, kota desa pun masalah punya akses ke situ ya udah bisa bisa ditonton, dan itu bisa membuka networking loh. Sekarang banyak banyak produser-produser itu melihat reel seseorang itu dari YouTube tuh. Dia browsing, dia lihat, oh ini orang punya potensi gitu. Dan beberapa filmmaker di Amerika itu begitu. Mereka kayak talent scoutnya daripada studio-studio itu, mereka lihat dari YouTube gitu. Lihat reelnya orang, namanya showreel ya, showreelnya orang kita lihat situ gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Jadi mestinya harus lebih apa semangat lagi gitu. Dan ini TVRI kita ciptakan ekosistem ini, kita dorong semua gitu. Oke. Saya berharap Creative Hub-nya akan cepat terbentuk di sini ya. Jadi bisa Ya. tempat ngumpul buat teman-teman sineas di sini gitu. Betul. Ini Pak, berbicara terkait peran, ini peran TVRI juga punya peranan penting nih dalam membangun ruang-ruang kepada anak-anak muda, khususnya untuk kita di berbagai provinsi kita memiliki stasiun gitu. Apa perencanaan besar terkait pengembangan film, khususnya anak muda yang ingin mengembangkan karir di dunia perfilman, khususnya dalam hal ini peran TVRI sendiri. Ya, TVRI kita kan membuka ruang seluas-luasnya karena ini sebagai peran nyata dari fungsi kepublikan TVRI ya. Jadi fungsi kepublikan itu selain terlibat dalam media organisasi, mereka juga terlibat dalam penyiaran itu. Jadi sebenarnya TVRI itu boleh dipakai buat para konten kreator lokal pun itu untuk sebagai tempat mereka bersiaran gitu. Nah, ini kan mereka bisa membuat karya-karyanya kolaborasi juga dengan TVRI ya sebenarnya. Jadi saya berharap kayak festival film pendek ini menjadi ajang sebuah apa teman-teman sineas di Sulawesi Barat untuk memamerkan karya di TVRI gitu. Kan mereka ya mungkin mereka bisa pasang di YouTube, tapi mereka juga perlu penayangan di TVRI. Jadi kita memberikan ruang gitu. Ya tentu saja harus dikurasi ya, nggak semuanya harus bisa Ya. tayangkan, harus dikurasi.
Dan saya rasa merupakan kebanggaan juga ya buat masyarakat di sini Iya, kalau karya tampil di TVRI gitu ya. betul. Nah ini peran-peran yang harus kita jaga dan kita tumbuhkan. Oke, Pak, mungkin terakhir mungkin sebelum kita menutup bincang kita yang luar biasa ini, pesan-pesan nih Pak buat masyarakat Sulawesi Barat dan juga TVRI Sulawesi Barat serta anak-anak muda yang mungkin sangat tertarik nih di dunia perfilman. Pesan saya nggak pernah menyerah, tetap semangat ya, jaga passion itu ya. Jadi percaya saja bahwa industri film di Indonesia ini akan menjadi salah satu ruang yang menarik ya untuk dieksplor dan sekaligus juga memberikan benefit yang nggak sedikit juga gitu ya. Jadi para senias-senias yang sekarang yang sudah eksis ya itu punya honor gaji itu yang nggak bisa kalian bayangkan kan lah gitu. Oke. Ya, jadi itu jauh sekali di atas penghasilan rata-rata dokter atau insinyur atau apalah gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi masa depan tuh ada gitu. Nah, jadi kedua untuk mengasah kreativitas, saya punya tips selalu nggak pernah lelah untuk mencari referensi. Ya. Referensi itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di mana-mana, dari YouTube, dari digital, dari mana-mana. Kita belajar di situ. Kita bukan mencontek, tapi kita melihat referensi untuk menambah pemahaman kita tentang pembuatan film. Jadi kalau saya bilang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah itu, jadi nggak apa-apa gitu, kita amati, tiru, dan modifikasi. Toh kita tidak mencontek. Betul. Ya, Mengambil inspirasinya. mengambil inspirasi. Jadi kalau kita nggak terbiasa dengan itu, susah juga. Ya jadi itu saja pesan-pesan saya. Semoga teman-teman senias-senias di sini bisa menjadi salah satu sinias-sinias terkemuka di Indonesia kelak gitu ya. Oke, baik. Bapak mungkin sangat terakhir 3 kata untuk festival film tahun 2004 kemarin, Pak. 3 kata saja, Pak. Inspiratif, Inspiratif. kreatif, dan menjanjikan. Oke, terima kasih banyak Bapak Imam Protoseno telah hadir di TVRI Sulawesi Barat. Tentunya ini menjadi awal dan juga inspirasi bagi anak muda yang menonton hari ini. Tentunya kita selalu berharap bahwa perfilman di Indonesia semakin maju dan juga untuk Sulawesi Barat kita berharap akan ada inspirasi dan juga sosok baru yang akan membawa kita ke perfilman yang lebih baik di Sulawesi Barat. Terima kasih banyak Bapak Direktur Utama TVRI, Bapak Imam Protoseno telah hadir di studio kami. Terima kasih. Untuk itu saya Muhammad Rifai Sahida pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak. Oke, anytime.